Perkenalkan, kami dari kelas Dinamika kelompok PKP 1 dengan saya Reni Anggreni Brutadigan, saya Friska Sandana Saputra, dan saya Sabrina Borusolari. Hai, teman-teman pasti udah nggak asing sih dengan istilah yang namanya circle. Kita juga seringkali udah tergabung dalam sebuah circle, bukan? Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang circle dan interaksi yang ada di dalamnya. Yuk simak videonya. Halo teman-teman, jadi kali ini kami akan memulai podcast kami dengan tema circle dan interaksi. Nah, sebelumnya aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Kayak mana kabar kalian di semester 7 ini? Baik. Kayak bilang kan baiknya itu agak-agak itu ya. Selamat atau hampir. Oke, jadi masih bisa lah ya dia terjalani ya kan. Pusing-pusing dikit lah. Oke. Respirator. Jadi topik kita kali ini bahas tentang circle nih. Jadi sebelumnya aku mau nanya sama kalian ada gak sih tergabung dalam sebuah circle? Coba mulai dari Friska. Aku ada sih gabung sama circle karena ya nggak bisa dipungkiri setiap kuliah ketemu terus, bareng-bareng terus akhirnya jadi circle lah. Kalau Sabrina? Kalau aku pasti juga ada circle, namanya juga kehidupan perkuliahan ya kan, nggak jauh-jauh dari temannya. Terus gimana sih awalnya kalian bisa tergabung dalam sebuah circle gitu? Awalnya Kalau aku sebelumnya kan waktu online karena COVID itu masih kenalnya cuma sekedar dari online, WhatsApp, terus perkuliahannya juga online. Jadi cuma sekedar tahu oh ini teman sekelas, oh yang ini juga teman sekelas gitu. Terus setelah kemarin offline ada momen yang waktu itu ada tes narkoba, pemeriksaan narkoba gitu. Kebetulan waktu itu setelah cek jadwal, di jadwal itu ada namaku yang bersamaan sama nama ada salah satu orang yang di kelas juga gitu kan. Terus janjian nih mau bareng, kebetulan jamnya harinya sama. Jadi janjian ketemuan untuk pergi ke tempat tes narkobanya. Nah habis dari situ jadi sering bahas tugas, terus di kelas juga mau berangkat kuliah bareng-bareng, kelas sama-sama gitu. Terus kalau ada tugas kelompok atau misalkan tugas pribadi juga ngerjainnya udah bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya jadi sama-sama terus, jadinya jadi satu circle. kalau Sabrina? Oh, kalau aku sih karena dulu kita masuknya pas COVID nih ya. Iya COVID ya, tambah 20. Pasti nggak jauh-jauh lah dari WhatsApp ya kan. Jadi kayak ada beberapa teman yang memang aku sering WhatsAppan sama dia, kayak tugas atau materi kuliah pun sama dia. Jadi kayak waktu offline pun nyaman aja sama beberapa yang udah pernah aku chat. Jadi ya mulai terbentuk circle-nya dari situ. Tapi aku ada pernah kejadian kan, kayak dari chat tadi Sabrina bilang, dari chat kami nyambung nih, chat apa kayak gitu. Tapi tiba ketemu langsung pas offline kok nggak nyambung gitu kan. Kalian ada nggak sih pengalaman kayak gitu yang kayak dari chat nyambung, tapi tiba jumpa secara langsung awkward gitu? Kalian ada nggak yang kayak gitu? Kalau aku lebih ke waktu misalkan waktu masih online, chattingan nih nanya tugas atau apa gitu kan, sekitar perkuliahan lah. Tapi pas udah offline itu udah mecah minat, dia udah ke AGB, nah aku udah milih minat PKP gitu. Jadi setelah itu kan udah nggak ada lagi nih yang berkaitan, udah nggak ada lagi matkul yang sekelas. Jadi pas di offline-nya udah jadi gak dekat gitu, gara-gara udah beda minat ya. Kriteria khusus dari kalian kalau sosok yang kayak dia bisa nih jadi circle sama aku, dia nyambung nih, kami bisa bentuk satu kelompok. Kalian ada nggak yang kayak harus ada tipe ini di diri dia biar bisa aku gabung sama dia gitu? Ada nggak kira-kira? Oh, aku. Sabrina dulu mulai. Kalau aku sih mana ya, tipe kalau bilang tipe ada sih ya beberapa. Mungkin kayak nyambung atau enggaknya aku ngomong itu kayak dia ngerti nggak sih maksud aku ngomong itu apa gitu. Pemahaman gitu ya kan? Pemahaman atas pemikiran nggak sih. Habis itu kayak kalau cerita kita enak nggak sih sama dia, nyaman nggak sih, atau dia cerita sama kita nyaman nggak sih. Kalau dia itu orangnya kurang atau kurang nyambung gitu. Iya, kurang nyambung. Kalau Friska kurang lebih sama sih, nyambung, sepemahaman gitu. Kadang kalau bercanda
bisa diterima gitu kan. Ada beberapa yang kita niatnya bercanda terus di dia jadinya jadi nggak masuk, jadi sakit hati atau jadi apa gitu kan. Kalau yang gitu udah mulai tahu nih, oh ini nggak bisa terlalu dekat, dalam hal ini perlu dibatasi gitu. Intinya komunikasinya nyambung Iya, ya kan. komunikasinya nyambung. Terus tetap nih bahas circle kan. Kira-kira seberapa besar dampak circle itu membantu kalian pas perkuliahan ataupun kok di kehidupan di luar, kayak seberapa berpengaruh gitu? Dampaknya besar nggak nih circle ini ada di dunia perkuliahanku? Kalau aku dampaknya besar sih ya. Bukan, kalau di aku circle ini bukan cuman di kehidupan perkuliahan, tapi di kehidupan sehari-hari juga berpengaruh. Karena di circle ini memang sih dalam satu circle ada beberapa orang, kami ada beberapa orang dan aku dekat sama ada beberapa orang juga, nggak ke semuanya dekatnya gitu kan. Yang dekatnya banget ke beberapa orang cuma gitu kan. Nah, dengan orang-orang yang dekat banget ini pengaruhnya sampai ke kehidupan sehari-hari juga. Jadi aku kadang juga bisa cerita kayak masalah sehari-hari gimana, masalah ya pokoknya masalah yang di luar perkuliahan juga bisa diceritakan sama mereka, dan mereka ngasih feedback, ngasih saran atau apa gitu yang baik juga. Jadi membantu lah, nggak cuma di perkuliahan tapi di luarnya juga membantu gitu. Sabrina, seberapa besar nih dampaknya? Ada nggak ngaruhnya circle di kampus sama kehidupan pribadi di rumah, atau beda lagi circle di kampus ya udah di kampus aja, circle di rumah ya udah di rumah aja gitu? Kalau aku ya, kalau jujur di rumah Iya, nggak punya circle. Oh iya. Di luar kampus kan Di luar kampus juga kayaknya cuman yang ada di dalam kampus lah istilahnya. Itu pun nggak yang sering. Kalau di luar perkuliahan nih ya jarang jumpa juga bisa dibilang sih, karena ada perkuliahan ketemu, habis itu bahas kegiatan yang ada, ya udah gitu aja. Cuman ya berdampak atau tidaknya itu kalau kayak perasaan kita kayak jumpa sama satu circle itu kayak mana sih hari ini gitu. Pasti kan kalau kita jumpa sama circle yang sering kita ngobrol, sering jumpa kan pasti lebih nyaman, lebih enak perasaannya. Gabung dalam circle yang awalnya baik tapi lama-lama jadi toksik. Kan sekarang banyak tuh kayak circle toksik katanya. Pernah nggak kalian terjerumus ke satu circle yang akhirnya jadi toksik gitu, atau ada yang membuat akhirnya circle itu terpecah karena satu hal? Kalian pernah ada pengalaman nggak? Mana tahu ya kan? Kalau aku ada, tapi ini waktu masih sekolah sih ya, sebelum perkuliahan. Jadi dulu itu waktu SMP kalau nggak salah. Jadi ada satu circle yang ada aku di dalamnya. Jadi circle itu dulu tuh baik, kayak ya belajar, terus kayak mau pergi itu sama-sama, istilahnya kayak kumpulan remaja lah gitu kan istilahnya bilang. Habis itu nggak tahu kenapa, karena ada satu masalah dengan satu orang di waktu SMP itu mulai nih nampak nih circle-nya kayak mana, yang mulailah dia ada acara melabrak gitu istilahnya ya, pecah kan, mulai pecah. Akhirnya satu circle ini aku di dalamnya kena SP di waktu itu ya, waktu itu. Jadi karena udah mulai memanas, jadi ada sebagian yang udahlah gak usah ikutan gitu. Jadi kayak akhirnya circle ini pecah sendiri karena ada masalah itu yang tadi. Ya kalau aku gitu pengalamanku ya. Ada pengalaman toksik mengenai circle? Kalau toksik kayaknya enggak sih, sejauh ini enggak ada saya yang sampai toksik, enggak. Cuman kalau pecah, iya pecahnya cuman setelah tamat lulus sekolah karena mau lanjut kuliah. Ini tesnya bareng-bareng nih, berempat. Aku ada di circle itu, jadi satu circle 4 orang, aku ada di dalamnya. Jadi sama-sama nih semuanya tes UTBK mau masuk kuliah kemarin kan. Terus yang lolos cuma 2, yang 2-nya lagi nggak lolos. Satu itu yang nggak lolos memilih untuk kerja, terus yang satunya lagi gap year. Jadi pecahnya tuh di situ. Akhirnya komunikasinya udah lebih jarang, karena udah jauh juga, udah pada jauh juga semua kan. Jadi komunikasinya
komunikasinya udah jarang, jadi mencahnya udah gitu aja karena waktu, karena Pecahnya dalam hal baik ya. kalau toksiknya nggak ada. Jadi intinya kalau circle ini sebenarnya kalau banyak dampak-dampak yang bakal membantu untuk kehidupan kita kan. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Kalau masih dampak positif bisa dibilang kalau circle ini jadi salah satu support dalam perkuliahan juga kan. Iya kan? Iya. Betul. Berbicara support system. Selain circle nih, ada nggak kira-kira support system kalian dalam melewati masa fase kuliah ini? Kak dulu cepat. Support system. Kok kenapa? Support system di luar circle. Iya, tadi kan kita udah bahas circle. Ternyata circle itu lumayan berdampak di dalam dunia perkuliahan kita kan. Jadi selain selain circle tadi ada nggak support system yang lain gitu? Di dalam Selain itu misalnya ada sih pasti ya, ada kayak ya orang tua juga, ya, ya. ada orang tua. Terus sebenarnya ada juga kayak kakak-kakak, abang-abang yang walaupun kalau misalkan dia orang Batak itu ada kayak tutur pak tua, mak tua gitu kan. Nah mereka udah ada anak-anaknya yang udah lulus kuliah, udah kerjanya bagus, apa segala macam, itu juga jadi satu. Sebenarnya itu bukan support system tapi lebih ke acuan sih. Kayak pengen kayak gitu juga gitu. Jadi ya itu jadi kayak indikator sebenarnya sih di keluarga, keturunan keluarga gitu kan. Support system di luar itu. Iya, itu kan Apakah ada? masih dibilang kayak konteks keluarga kan masih. Iya. Di luar Di itu. luar keluarga apakah ada? Itu apa ada? Ding. Ada? Ada nggak? Ada. Kalau enggak ya ada ini. Iya, kalau enggak ada. Sejauh ini sebelum ada ya yang benar-benar mensupport untuk kuliah sampai semangat itu selain orang tua, keluarga Belum belum ada. Ya. Kalau Mbak Sap Oh, jelas pasti. ada. Tidak ada. Hanya orang tua dan keluarga. Saat ini ya. Masih number one Iya, itu. benar-benar keluarga ya. Jadi untuk sekarang yang saling membantu itu circle ya pasti keluarga ya yang bantu kita untuk tetap semangat dalam perkuliahan ini. Jelas. Support sistemnya selain circle, selain Keluarga, orang tua, apakah ada? Gitu. Someone special gitu. Semua Nggak in ada your sih. heart beda juga. Sama kalian. Pasti support system terkuat ini sekarang orang tua ya. Kayak mana bisa agar kita buat mereka bahagia atas pengorbanan yang udah mereka kasih sama kita. Jadi itu aja nih intinya. Jadi kita di sini ada nih circle-circle yang selama perkuliahan ternyata banyak membantu kita dalam dunia perkuliahan kita. Tapi balik lagi, kayak mana kita bisa menjaga circle kita itu agar bisa terus berjalan baik. Jangan sempat jadi pecah, jangan sempat jadi grup yang dibilang kayak tadi toxic jadinya. Jadi kayak maunya circle ini tetap ada bersama kita dan terus membantu kita gitu. Baik, sekian video podcast kami kali ini. Jadi kesimpulannya, bergabunglah dengan circle yang kalian bisa jadi diri kalian sendiri di dalamnya. Kalian bebas berekspresi. Karena mereka lah yang menghabiskan sebagian besar waktumu. Terima kasih. Bye-bye. Halo. Podcast tentang circle dan interaksi yang ada di dalamnya. Simak videonya.